Bismillah. Bismillah, cek 1 2. Ngaceng mana? Beda sing apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, panjatan, puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang sangat luar biasa, nikmat iman, Islam serta ihsan. Kemudian selawat semoga tetap tercurah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana dengan sebab beliaulah kita mendapatkan cahaya Islam, cahaya iman. Alhamdulillah. Melanjutkan pembahasan kita di halaman 27. Faslun wa yanbaghi an yuhibba lahu ma yuhibbu li nafsihi minal khairi wa an yakraha lahu ma yakrahu li nafsihi minan naqsi mutlaqan. Faqad thabata fi sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Fasal berikutnya membahas bagaimana seorang guru kepada muridnya. Wa yang bagi dan dianjurkan an yuhibba untuk mencintai, menyayangi lahu kepada muridnya. Jadi guru harus sayang pada murid. Guru tidak boleh kereng-kereng sama murid. Tidak boleh keras dengan artian mengajarkan hal yang tidak baik, karena sedikit atau banyak tingkah guru itu akan ditiru oleh muridnya. Jadilah guru yang penyayang, apalagi muridnya itu adalah masih anak kecil. Jadi guru adalah mencintai kepada murid tersebut, menyayangi pada murid tersebut ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia menyayangi pada dirinya sendiri. Minal khair, berupa kebaikan. Jadi kebaikan yang kalau sekiranya guru itu suka untuk mendapatkan kebaikan itu, maka hendaknya dia juga menyukai kalau si murid itu mendapatkan kebaikan tersebut. Seperti apa misalnya? Seperti bertambahnya ilmu. Kalau dirinya suka untuk bertambahnya ilmu, maka dia harus suka juga kalau murid itu akan bertambah ilmu. Termasuk juga akhlak yang baik. Jadi kalau misalkan dirinya suka akhlaknya itu menjadi lebih baik, maka dia juga harus suka kalau kemudian muridnya itu akhlaknya menjadi lebih baik. Wa an yakraha, dan hendaknya si guru itu juga tidak menyukai lahu bagi murid ma yakrahu li nafsihi, apa yang tidak dia sukai kalau itu terjadi pada dirinya. Seperti mara bahaya, hal-hal yang kemudian mengancam jiwa kita. Jadi kalau misalkan muridnya juga akan terjadi hal seperti itu, kita juga tidak menyukainya. Seperti apa? Minan naqsi, berupa kekurangan. Berupa kekurangan, mutlakon, secara mutlak, kekurangan apapun. Di sini bahkan kalau misalkan kita tidak suka kelaparan, maka kita juga tidak suka kalau kemudian murid kita kelaparan. Jadi intinya dia menyukai kepada muridnya sebagaimana dia mencintai pada dirinya sendiri. Faqad thabata fi sahihaini an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kalian tidak akan dianggap sempurna keimanannya. La yu'minu di sini adalah la yu'minu bil kamal. Tidak iman dengan sempurna, bukan kemudian tidak iman sama sekali. Hatta yuhibba li akhihi, sehingga menyukai untuk saudaranya ma yuhibbu li nafsihi, apa-apa yang dia sukai untuk dirinya sendiri.
sebagaimana tadi dijelaskan. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, akramun nasi alayya, manusia yang paling mulia menurut saya, kata Ibnu Abbas, jalisi alladhi yatakhattar nasa hatta yajlisa ilayya, adalah jalisi. Jalis itu adalah teman duduk, teman ngobrol istilahnya, teman menghafalkan Quran bareng, teman belajar bareng ya. Kita punya teman seperti itu ya, ngaji-ngaji bareng kita, sehingga mempunyai ikatan yang sangat luar biasa, ikatan emosional, kita berbagi. Apalagi kayak misalkan di pondok pesantren ya, kalau sekarang lebih modern seperti Rubin gitu kan ya, anak kos. Jadi itu mempunyai ikatan emosional yang cukup kuat. Lah, seperti apa? Teman yang seperti apa? Jalisi adalah teman dudukku alladzi yatakhattan nasa, di mana dia menembus kerumunan manusia, hatta yajlisa ilayya, sampai duduk di dekat aku. Jadi kalau misalkan ada suatu semacam perkumpulan, kemudian dia akan mencari temannya itu, sehingga walaupun ramai orang, dia tembus manusia itu sampai kemudian bisa duduk bersama Ibnu Abbas itu. Jadi itu adalah teman yang terbaik. Kata beliau, itu teman yang paling mulia menurut saya adalah yang rela berkorban demi saya. Lawis tata'tu, kata beliau, seandainya aku mampu, an la yaqa'adz dzubabu, agar lalat itu tidak hinggap ala wajhihi, di wajahnya, la fa'altu, tentu aku akan melakukan. Saking beliau senangnya kepada temannya itu, sampai-sampai kalau misalkan ada lalat yang bahasa Jawanya mencolok gitu kan, ada lalat yang hinggap di wajahnya, kemudian saya bisa mengusirnya, maka akan saya usir lalat tersebut. Wa fi riwayatin, dan di dalam riwayat lain Ibnu Abbas mengatakan begini, inna dzubaba la yaqau alaihi fayu'dhini, sesungguhnya lalat yang kemudian hinggap di wajah orang tersebut, temanku itu, la yu'dhini, maka itu benar-benar menyakiti aku. Jadi sangat luar biasa ya, Ibnu Abbas itu mempunyai ikatan emosional yang sangat kuat dengan temannya ini. Tentunya temannya ini bukan hanya sekedar teman yang tidak ada, karena ada ya, kita punya teman tapi tidak ada nilai sama sekali, entah itu nggak belajar bersama, ya pokoknya hanya teman saja. Biasanya kalau kita orang itu di kampung, saya ada kawan, ya sudah kawan saja gitu, nggak ada kemudian kita saling mengajak untuk menghadiri pengajian, kemudian ini dan segala macam. Hanya adanya apa, ngopi bareng, adanya hanya cerita ngalor ngidur, nggak jelas kayak gitu. Ada teman yang seperti itu. Lah jelas di sini bukan teman yang sembarang teman. Teman yang kemudian menghasilkan kebaikan yang akan menambah ya pundi-pundi pahala kita. Bukan hanya teman menambah pundi keuangan. Kalau sekiranya teman menambah keuangan, teman bisnis, namun selain hal itu juga bisa menambah pahala, karena kemudian ada sinergi dakwah, bukan hanya semata-mata bisnis. Kan sekarang banyak ya bisnis, akan tapi di antara tujuannya adalah edukasi masyarakat. Nah itu bagus itu. Mengadakan di bisnisnya itu nanti mengadakan semacam tempat untuk apa istilahnya, anak-anak kampung yang mau ngaji, anak-anak kecil gratis, itu bagus. Nah ini tentunya teman yang kemudian dimaksud dalam hal ini. Kalau hanya sekedar teman-teman saja, ya tidak sampai kemudian masuk dalam hal ini. Nah, karena sesungguhnya apa dalam sebuah hadisnya ya, almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu tergantung agama temannya, tergantung kebiasaan temannya. Kebiasaan temannya itu apa? Maka kemungkinan besar dia akan mengikuti tingkah pola temannya itu tadi. Jadi kalau punya teman itu adalah seorang perampok, temannya itu adalah seorang pecandu narkoba, temannya adalah seorang pelaku-pelaku kemaksiatan, maka ya kemungkinan besar dia adalah pelaku juga. Kalaupun dia tidak menjadi pelaku, maka berarti dia telah membiarkan kemaksiatan. Karena memang kalau kita ingin menegur teman kita dalam kesalahannya, biasanya kita nggak tega gitu. Biasanya nggak tega.
Nah, disitulah kemudian kita harus benar-benar tega kayak gitu. Nah, saya dulu punya kawan, dia pondokan, santri. Lama-lama pas pulang, wah berubah total, Mas. Berubah total. Yang sebelumnya sarungan, sekarang pakai celana pendek. Tapi saya bukan menyoroti hal ininya, ya itu juga diantaranya. Kemudian lama-lama dengan bangganya bercerita kalau dia adalah pernah minum minuman keras. Pernah kemudian bermain cewek kayak gitu. Dengan sigap saya mengatakan, kamu ini kan pesantren, kamu kan lulusan pesantren, masa kamu nggak malu? Itu pertama. Yang kedua, apa yang kamu lakukan itu adalah dosa maksiat, makanya segera bertobat. Langsung saya katakan seperti itu, segera bertobat. Itu kemaksiatan. Justru kalau kamu misalkan bangga, maka dosanya bisa berlipat-lipat. Orang berbuat dosa saja tanpa ada unsur kebanggaan itu sudah dosa. Bagaimana melakukan dosa kemudian dia bangga dengan kemaksiatannya itu? Ya kan? Biasanya itu kan orang bangga karena sudah hafal Quran, ya kan? Orang bangga itu karena sudah berhasil sholat malam dengan istiqomah, ya kan? Artinya kebanggaannya walaupun nggak boleh ya, bisa diterima akal itu loh. Bangga, oh dia bisa baca Qurannya lancar, dia hafal Quran, baca kitabnya luar biasa. Artinya kebanggaannya masih dalam tanda kutip diterima gitu. Tapi kalau orang bangga dengan kemaksiatannya, itu gimana kira-kira ini? Apalagi backgroundnya sebelumnya adalah anak pesantren. Itu kan sangat miris sekali. Sangat miris sekali. Makanya kita ya jangan segan-segan, siapapun itu ketika memang melakukan kemaksiatan, ya kita tegur kayak gitu. Tentunya dengan semampu kita. Nah, faslun. Wa yang bagi an la yata'azzama 'alal muta'allimin. Dan dianjurkan juga an la yata'azzama untuk tidak yata'azzam, membanggakan diri 'alal muta'allimin atas murid. Jadi dia artinya yata'azzam itu bisa membanggakan diri, merasa lebih hebat dari sang murid. Kemudian juga bermakna tidak berbuat kasar. Jadi di sini dianjurkan an la yata'azzama untuk tidak berbuat kasar, tidak berbuat jahat 'alal muta'allimin kepada murid. Jahat dalam artian apa? Kalau seorang guru banyak cara. Jadi guru itu keras, kemudian salah dikit langsung tempeleng, salah dikit langsung diusir misalnya dari majelisnya, salah sedikit langsung, pokoknya hal seperti ini tentu tidak layak dilakukan bagi seorang guru. Bal yalinu lahum, akan tapi guru itu yalinu lahum, dia harus lemah lembut pada murid itu. Karena murid itu dia belajar kepada dia, kenapa kira-kira? Karena dia memang bodoh. Ada nggak orang yang pintar sudah mau belajar? Umumnya ya dia akan ngajar gitu kan. Ya, orang nggak tahu ya mesti akan belajar kepada guru, sehingga guru itu jangan kemudian berbuat kasar. Mereka datang ya karena mereka tidak tahu, sehingga perlu untuk dididik dengan cara yang terbaik. Jangan malah dibuat kasar, sehingga kalau kemudian dia merasa tersakiti, apakah dia akan melanjutkan ngajinya? Apakah dia akan melanjutkan belajar kepada sang guru itu? Biasanya dia akan berhenti. Untung kalau masih nyari guru lain, bisa mendapatkan faedah dari guru lain. Kalau kemudian dia trauma, sehingga akhirnya tidak mau belajar sama sekali. Nah, makanya kemudian di sini bal yalinu lahum. Akan tapi sang guru itu harus lemah lembut kepada murid, wa yatawadha'u ma'ahum, dan harus bertawadhu bersama mereka. Jadi guru juga harus tawadhu. Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, maka Allah akan tinggikan derajatnya. Wa man takabbara wada'ahu Allah. Dan barang siapa yang sombong, maka Allah akan rendahkan serendah-rendahnya. Itu sudah konsep ya. Orang yang sombong mesti akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faqad jaa fit tawadhu'i, dan sungguh telah ada dalil-dalil fit tawadhu'i dalam masalah tawadhu ini. Dalilnya jelas, mau dari Al-Qur'an, mau dari hadis dan sebagainya. Apa diantaranya dalam Al-Quran? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wakhfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin." Wahai Nabi, rendahkanlah dirimu
kepada orang yang ikut kepada engkau. Siapa mereka? Minal mu'minin. Jadi Rasulullah saja diperintah oleh Allah untuk tawadhu kepada umatnya, yang tidak lain juga adalah sekaligus muridnya. Walaupun Rasulullah itu sudah tidak ada pangkat yang melebihi Rasulullah. Seandainya mau sombong-sombongan, kita adalah orang yang paling pantas, Rasulullah itu. Tapi faktanya tidak. Justru Allah menyuruh untuk tawadhu kepada Rasulullah itu. Tawadhu engkau wahai Nabi kepada umat-umatmu. Kemudian juga bisa ditiru gitu. Oh, Rasulullah dulu begini ya, sehingga akhirnya niru. Coba kalau misalkan Rasulullah apa istilahnya merasa hebat dan sebagainya, ya hebat memang gitu kan. Berbuat hal-hal yang kemudian menunjukkan kehebatannya. Kira-kira umatnya itu akan meniru situnya. Makanya kemudian Allah mengatakan waqfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Naam. Faqad ja'a fi tawadhu'i li ahadin nas, kepada masing-masing manusia kita juga harus tawadhu. Asya'u katsiratun ma'rufah, hadis-hadis yang banyak yang sudah terkenal, ayat hadis maqalah ulama sudah banyak. Lalu fa kaifa bihaula'il ladzina hum bimanzilati auladihi? Maka bagaimana dengan mereka-mereka, yaitu para murid, alladzina hum bimanzilati auladihi, di mana mereka itu posisinya sama dengan anak-anak mereka. Ma'amahum alaihi minal istighali bil Quran. Selain mereka memang menyibukkan diri untuk belajar Al-Quran, belajar menghafalnya, belajar membacanya, belajar ilmu-ilmu dalam Al-Quran. Ma'amalahum alaihi min haqqis suhbah, disertai mereka juga mempunyai hak untuk disahabati. Wa taraddudihim ilaihi, selain itu mereka sering datang kepada sang guru, bolak-balik ke rumahnya, datang lagi ke gurunya. Udah gitu belajar Al-Quran juga, menyibukkan diri belajar Al-Quran. Berarti bagaimana? Berarti itu sangat berhak untuk sang guru itu berbuat tawadhu kepada mereka. Wong sama orang umum saja harus tawadhu, bagaimana kemudian kepada orang ini, kepada murid itu sendiri. Jadi tawadhu ya, tawadhu. Wa qad ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah ada hadisnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa Rasulullah bersabda, linu liman tu'allimuna, atau layyinu, itu bisa dibaca dua. Linu liman tu'allimuna wa liman tata'allamuna minhu, bersikap lembutlah kepada liman tu'allimuna, kepada orang yang kamu ajari mereka, yaitu murid. Bersikap lembutlah kepada para murid. Wa liman tata'allamuna minhu, dan berbuat lembutlah kepada orang yang kamu belajar darinya, yaitu guru. Jadi guru harus lembut pada murid, murid juga harus lembut pada sang guru. Jadi ada interaksi timbal balik antara guru kepada muridnya bagus, sehingga akhirnya muridnya kepada gurunya juga bagus. Jadi bukan main lapor-laporan polisi akhirnya gitu kan, karena gurunya keras, mempeleng sembarangan gitu kan, orang tuanya nggak terima, akhirnya ya dilaporkan ke polisi. Karena dilaporkan bukti sudah kuat, ya gurunya akhirnya mendekam di penjara gitu. Nah, walaupun murid itu juga harus sabar atas kerasnya sang guru, akan tetapi guru harus benar-benar mempunyai ini ya, sikap yang adil gitu. Nah, wa an Ayyub As-Sakhtiyani, dari Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullahu taala qala, beliau berkata begini, yang bagi lil alim, dianjurkan bagi seorang yang alim, an yadha'at turaba, untuk meletakkan tanah, meletakkan debu, ala ra'sihi, di atas kepalanya, tawadhu'an lillahi azza wa jalla, untuk tujuannya tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata beliau ini, ya guru dianjurkan untuk ngambil tanah taruh di kepalanya agar menunjukkan dia itu tawadhu. Tapi ini tidak harus. Kalau sekiranya tawadhu sudah dihasilkan dengan cara lain, maka itu ya nggak apa-apa gitu. Jadi tawadhunya dengan songkok biasa kayak gini sudah menunjukkan kalau dirinya tawadhu, tidak merasa hebat dan segala macam, ya itu sudah cukup. Tapi kalau masalah dengan hal ini merasa bangga, merasa hebat, lah sekali-kali nyoba ngambil debu taruh di kepalanya.
agar kemudian tidak, ini hanya cara untuk menghilangkan sifat kesombongan. Di antara caranya seperti ini. Nah, kemudian faslun wa yanbaghi an yu'addiba lil muta'allim an yu'addibal muta'allima 'ala tadriji bil adabis saniyati. Dianjurkan pula untuk mengajari adab kepada murid 'ala tadriji, dengan cara berkala, dengan cara berangsur-angsur. Ya kan? Karena pondok itu atau seorang guru itu tidak ubahnya adalah bengkel akidah, bengkel ilmu fikih, ya kan? Jadi orang tuanya itu mau memperbaiki anaknya, mau mereparasi anaknya gitu kan. Akhirnya ditaruhlah di pondok. Lah, nanti untuk mengajari seorang anak itu, seorang murid tidak bisa sekaligus. Diajari satu kali bahwa Rasulullah begini. Apakah kemudian murid itu langsung ikut? Bisa jadi iya. Tapi ada juga di sana murid yang kemudian mempunyai sifat agak bebal. Sudah dikasih tahu masih saja. Ya kan? Jangankan itu, peraturan yang sudah ada dan sanksi diberikannya cukup tegas, itu masih dilanggar kok. Dilarang keluar radius ini, itu masih keluar, melewati. Dilarang keluar malam, itu masih keluar malam sembunyi-sembunyi. Ada yang bahkan loncat pagar gitu kan. Pengalaman soalnya gitu. Jadi kayak gitu. Nah, makanya memang guru itu ya pelan-pelan gitu. Pelan-pelan ngajarinnya. Bil adab bisaniyah, dengan adab asaniyah yang bagus. Dengan adab yang indah yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Wasyiyamil mardiyati, dan tabiat yang diridhai. Syimah, tabiat, kebiasaan al-mardiyah yang diridhai. Jadi diajari pelan-pelan lah. Pengajaran ini yang diajarkan guru kepada muridnya bukan hanya sebatas ucapan saja. Jadi ad-da'watu bil hali itu ternyata lebih baik daripada ad-da'wah bil lisan, bil maqal. Jadi dakwah dengan kemudian tindakan perbuatan itu ternyata ada pengaruh yang lebih banyak daripada hanya sekedar dakwah dengan maqal, dengan ucapan. Jadi langsung tunjukkan. Kalau misalkan bagaimana beradab kepada orang tua, maka si guru itu harus menunjukkan kalau misalkan orang tuanya datang menjenguk sang guru ini, bagaimana memperlakukannya, sehingga murid akan melihat secara langsung, oh ternyata begitu ya cara menghormati orang tua. Bagaimana kemudian guru itu menghormati teman sejawatnya, kalau ustadz menghormati ustadz lainnya, sehingga muridnya itu melihat, oh ternyata ustadz fulan ini idola saya. Kalau memperlakukan temannya, oh seperti ini ya. Kalau bergaul dengan temannya begini. Jadi dia langsung ditiru. Daripada hanya sekedar omongan saja. Ingatlah kalau beradab kepada temannya harus begini-begini. Ingatlah bahwa orang tua itu adalah mengandung selama 9 bulan orang tuanya, yang bapaknya bekerja siang malam. Namun ternyata sang ustadz ini, sang guru ini ketika memperlakukan temannya itu tidak berakhlak. Ketika menghormati orang tuanya juga tidak maksimal. Sehingga akhirnya muridnya melihat itu. Apalagi muridnya masih kecil. Murid yang kecil itu tidak mempan dalil. Mempannya apa? Tingkah daripada gurunya itu. Nah, saya ada cerita begini. Saya juga kelupaan juga gitu. Kalau ternyata sholat sunnah, ya di dalam ilmu fikih, sholat sunnah itu boleh dalam keadaan apa? Duduk. Saya lupa kalau ternyata di hadapan anak-anak pas waktu itu sholat zuhur. Sudah, saya capek kalau nggak itu sholat duduk. Ya kan, sholat sunnah ya. Kalau sholat wajib harus duduk. Sholat. Terus kemudian sudah nggak ada apa-apa, pulang. Di sekolah itu kan ada program duha berjamaah ya, anak-anak SD kan. Dia nggak mau berdiri, sholatnya duduk. Dan memang kalau misalkan sholat duduk, sholat duha, sah-sah saja. Ketika dia ayo berdiri, nggak apa-apa, kan sholat sunnah. Sehingga akhirnya kok bisa duduk, nanti nggak sah, kata guru yang lain. Sholat yang kemarin itu sholat sunnahnya duduk, ba'diyah zuhur gitu. Kan duha sama juga dengan ba'diyah zuhur, sunnah. Wah ini murid kena murid yang cukup pintar gitu kan, nggak mempan dalil gitu kan.
Jadi dia melihat tingkah seorang guru gitu. Seperti itu. Jadi melihat sosok anak kecil itu. Ya kalau macam kita orang sudah bisa mengkaji dalil seperti apa, Rasulullah dulu kayak gimana, sahabat kayak sudah bisa. Tapi ini anak kecil. Makanya memang dakwah dengan hal itu memang sangat luar biasa pengaruhnya. Nah, kemudian wa riyadati nafsihi bid-daqaiq al-khafiyah, dan juga wa riyadati nafsihi melatih jiwa atau nafsu sang murid itu bid-daqaiq al-khafiyah dengan ilmu yang lembut. Dengan ilmu yang lembut ya, diantaranya dengan dakwah, dengan perbuatan itu tadi. Dengan ilmu yang lembut, al-khafiyah juga samar. Wa yu'awwiduhu asyanata fi jami'i umurihil batinati wal jaliyah. Dan sang guru itu hendaknya membiasakan untuk menjaga fi jami'i umurihil batina, di dalam segala urusannya yang berkaitan dengan hati, wal jaliyah atau berkaitan dengan zahir. Makanya program-program yang ada di pondok itu dipaksa anak-anak untuk bangun malam, salat tahajud. Itu memang kayak gitu memang. Artinya dari sana memang untuk membiasakan seorang anak. Kemudian nanti ada waktunya jam segini, waktunya untuk tahfidz, ya kan? Menghafalkan mereka. Jadi memang begitu sistem. Makanya kalau sudah tersistem macam begini, maka untuk memperbaiki seorang anak itu cukup mudah. Nah, wa yuharriduhu bi aqwalihi wa af'alihi, dan memberikan semangat kepada murid itu bi aqwalihi dengan ucapan, wa af'alihi dan juga perbuatan. Jadi ucapannya memberikan semangat dan gurunya juga menunjukkan buktinya gitu. Menunjukkan buktinya. Kalau misalkan dicontohkan tepat waktu, gurunya memberikan semangat dan gurunya memang tepat waktu gitu. Tidak terlambat. Sehingga akhirnya murid akan melihat, nah ini omongannya saja yang kemudian semangat, tapi tindakannya tidak sama dengan ucapannya. Bi aqwalihi wa af'alihi al-mutakarrirati, yang terus berulang-ulang alal ikhlas, disertai keikhlasan. Jadi semuanya itu tetap disisipkan. Ingat kalau ibadah ini, salat ini, salat itu, menghafalkan ini, itu semuanya harus ikhlas. Wasidqi, dan penuh dengan kejujuran, wa husnin niyati, dan niat yang bagus. Jadi menghafalkan itu tujuannya apa? Ya tujuannya untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk melaksanakan salat tahajud itu apa? Ya untuk ridha Allah dan yang lainnya. Wa muraqabatillahi Subhanahu wa taala fi jami'il lahadzat, dan juga memberi peringatan akan pengawasan Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Lahadzat itu kondisi-kondisi, dalam kondisi-kondisi atau keadaan apapun, ingat bahwa Allah akan selalu mengawasi seorang hamba, termasuk ya muridnya tadi ataupun gurunya. Sehingga dengan hal itulah kemudian murid sedikit demi sedikit akan benar-benar menyadari. Wa yu'arifuhu anna lidzalika tanfatihu alaihi anwarul ma'arifi, dan memberikan pengertian kepada sang murid bahwa dengan hal itu tadi, dengan yang di awal tadi itu, akhlak yang baik, riyadhatun nafas, nafsunya mulai dilatih agar kemudian biasa dengan kebaikan dan dibiasakan dengan hal-hal yang tadi disebutkan. Dengan hal itu tamfatihu alaihi anwarul ma'arif, akan terbuka atas orang tersebut cahaya ma'rifat. Cahaya ma'rifat itu adalah makom yang kemudian dia benar-benar kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga nanti bergelar al-arif billah. Al-arif billah jangan kemudian disalahartikan bahwa dia sudah bisa menghilang, dia kemudian bisa terbang. Itu sudah ma'rifat itu. Ma'rif itu kan jamaah dari ma'rifat. Itu sudah ma'rifat, sudah bisa nembak orang gitu kan. Nah, itu dukun itu. Dengan hal itu tanfatihu alaihi anwarul ma'arif, cahaya-cahaya ma'rifat, kenal kepada Allah, kenal kepada Rasulullah, kenal kepada Al-Quran, itu akan terbuka. Wa yansharihu sadruhu, dan hatinya akan menjadi lapang. Dia akan benar-benar menerima kebenaran Islam, tidak ragu lagi, sudah 100% percaya pada janji Allah Subhanahu wa taala, pada bisyarah
Rasulullah SAW, dan semuanya yang berkaitan di dalam Islam itu semuanya akan menerima dengan lapang dada. Baik juga Allah berikan rezeki sekian, Allah tentukan hidupnya seperti ini, dia akan menerima dengan sepenuhnya. Wa yatafajjaru min qalbihi yanabiul hikami wal lataif. Wa yatafajjaru, dan akan memancar min qalbihi, dari hatinya, yanabiul hikam, yaitu mata air hikmah, wal lataif, dan latifah, kalam hikmah. Hikmah dan latifah itu maknanya senada, walaupun lafaznya agak berbeda. Jadi ketika sudah seperti ini, hatinya akan menyumberkan hikmah-hikmah, sehingga ucapannya, manusia itu akan tergambar dengan ucapannya sebenarnya ya. Apa yang ada di hati seseorang, ya ucapannya lihat. Dia pemikirannya seperti apa, ya sudah bisa dilihat dari sana isi hati seseorang itu. Sehingga kalau sudah semuanya dilakukan, ucapannya tidak pernah menyelisihi Al-Quran, ucapannya tidak pernah menyakiti orang lain, tindakannya dan lain-lainnya itu tidak akan pernah menyelisihi syariat. Ini ketika sudah dari awal dilaksanakan. Jadi penuh dengan hikmah ucapannya. Wa yubarikullahu lahu fi amalihi, dan bahkan lebih dari itu, Allah akan memberikan berkah bagi dia di dalam amal pekerjaannya. Apapun yang kemudian dia lakukan, apapun yang kemudian dia kerjakan, maka pekerjaannya itu akan berkah. Hasil yang didapatkan dari pekerjaannya berupa uang, berupa emas dan yang lainnya, itu akan berkah semuanya. Nilainya tidak sama dengan orang yang mendapatkan uang dengan nominal yang sama, tapi dapatnya dengan cara yang tidak benar, tidak melalui proses seperti ini, dengan cara yang melanggar syariat. Itu berbeda. Sehingga nanti menghabiskan uang itu caranya juga akan berbeda, karena dihasilkan dengan cara yang berbeda. Wahalihi, dan juga keadaan orang tersebut akan diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diamnya seseorang ketika dia menghiasi dirinya dengan akhlak Nabi, at-tahalli bi akhlaqin nabawiyyah, hiasi diri dengan akhlak kenabian, kemudian dia diam saja, maka pahala akan terus mengucur. Beda dengan orang diam akan tapi tidak menghiasi dengan akhlak Nabi. Diamnya orang yang sesuai dengan syariat, baik dari segi pakaiannya, dari segi apa yang difikirkannya, dengan orang yang duduk tapi nggak sesuai dengan syariat, duduk saja tapi sambil membuka aurat, sambil nyanyi-nyanyi, sambil gitaran-gitaran dan rokokan dengan pacarnya, seperti itu kan berbeda. Duduk-duduk saja, akan tapi yang satunya menghiasi diri dengan akhlak Nabi, yang satunya menghiasi diri dengan akhlak selain akhlak Nabi. Makanya bisa jadi orang duduk saja pahala akan terus mengalir, karena bisa jadi orang duduknya yang menghiasi dengan akhlak nabawi. Sekarang kita duduk di dalam masjid, duduk saja ini, bahkan antum tanpa ngapa-ngapain sekali, sambil tidur sekalipun, tapi di masjid, dan tadi sudah ada niatan di hati untuk i'tikaf, itu pahala akan terus mengalir, karena ini adalah akhlak Nabi. Rasulullah memang mengajarkan demikian gitu kan. Beda dengan duduknya di bar, duduknya di kafe sambil ya seperti itulah gitu kan. Jelas berbeda, jauh sekali gitu. Nah, kemudian wa yuwaffiqu fi af'alihi wa aqwalihi, dan Allah akan selalu memberikan taufik. Jadi taufik itu adalah kemampuan untuk melakukan kebaikan. Khalqu qudratut ta'ah, secara istilahnya taufik seperti itu. Jadi khalqu qudratut ta'ah, kemampuan yang Allah berikan kepada orang tersebut untuk melakukan ketaatan. Tiba-tiba kalau ketaatan dia semangat luar biasa gitu. Tapi kalau kemaksiatan atau hal-hal yang sifatnya unfaedah gitu, anfaedah, nggak ada manfaatnya, dia rasanya malas gitu. Nah itu taufik itu. Taufik. Antum punya keinginan besar nggak untuk datang ke CFW itu kan, Citayam Fashion Week gitu. Kalau antum punya, kapan ya saya bisa mejeng di situ ya? Lah itu taufiknya nggak ada itu. Kalau kemudian, wah itu apa itu? Di situ apa gunanya gitu kan? Hanya mejeng-mejeng ya kan? Itu juga jalan umum, ada orang lewat di situ. Lagian yang ditampilkan apa? Aurat.
Di sana terjadi ikhtilat, campur baur antara laki-laki yang dengan perempuan yang bukan mahramnya. Ada hal-hal yang anfaedah, hal-hal yang tidak ada gunanya sama sekali. Dia malas kalau misalkan hal seperti inilah. Dia ada taufik. Tapi kalau kemudian misalkan ada seminar ilmiah, kajian, baik online ataupun offline, dia semangat gitu. Maka itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hidupnya berkah, selalu mendapatkan taufik, dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya. Jadi seorang murid hendaknya seperti ini. Faslun. Masuk pada fasal berikutnya. Ini tugas seorang guru ya. Ta'limul muta'allimina fardu kifayatin. Mengajari para murid ya, jadi ngajar anak-anak gitu ya. Itu adalah fardu kifayah. Hukumnya adalah fardu kifayah. Wajib. Jadi kalau misalkan tidak ada orang di kampung ini sama sekali, nggak ada yang ngajari. Ngajar itu nggak harus resmi kayak gini ya. Ini kan resmi. Enggak, ini ngajari orang lain apa segala macam. Nggak ada sama sekali. Mereka acuh sama sekali. Orang tua sudah nggak ngajari anaknya, kakak sudah nggak ngajari adiknya, tetangga yang lebih senior sudah tidak ngajari tetangga yang junior, tidak ngajari dan pokoknya acuh sama sekali. Maka semuanya itu akan berdosa. Tapi selagi masih ada walaupun satu orang, karena hukumnya memang fardu kifayah untuk kemudian mengajar kepada orang lain dalam hal-hal kebaikan, maka setidaknya diwakili dengan itu. Dan orang yang mengajar ya, ini keutamaan di antara orang yang mengajar itu mendapatkan pahala fardu kifayah. Jadi pahalanya adalah pahala fardu. Contohnya begini, ada orang meninggal dunia. Sholat untuk mensolati orang yang meninggal dunia itu kan fardu kifayah ya. Ada orang yang berpikir begini, kan itu cuma fardu kifayah, kan sudah ada yang mewakili. Ya sudah, saya mendapat bagian pahala juga. Nah, ini pemikiran yang salah. Kenapa? Fardu kifayah itu pengertiannya adalah kalau sudah ada yang satu mengerjakan, maka yang lainnya gugur, bukan mendapatkan pahala juga yang lainnya walaupun tipis-tipis, enggak. Terus bagaimana pahalanya? Semua diborong sama orang yang satu ini. Semua pahala satu, misalkan ya, ada orang mati, yang mau sholatin cuma satu. Itu pahala orang satu kampung diborong sama satu orang yang nyolati ini, jenazah ini. Makanya jangan kemudian udahlah diwakili saja, nanti kan saya dapat tipis-tipis gitu kan. Enggak bisa kayak gitu itu. Memang gugur, dia enggak dosa memang karena sudah diwakili, tapi enggak dapat apa-apa. Sebab sudah diborong sama yang melaksanakan fardu kifayah itu. Sama dengan hal ini. Dia punya kemampuan memang, dia seorang ayah, bisa baca Al-Fatihah. Cuman anaknya, wes lah kamu ke tahsin ummi saja. Kan di sana diajari Al-Fatihah juga, kan sama ya kan? Udah ke sekolah saja, kan di situ ada tahfidnya juga. Orang tuanya acuh sama sekali, nggak ngajari, nggak apa, nggak memperbaiki akhlaknya. Nah, ini tentu bermasalah juga ya. Ketika orang tuanya sudah mengajari, maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Dan bahkan ilmu itu apa? Termasuk kategori amal yang jariyah. Kan ada 3 itu. Di antaranya adalah ilmun yuntafa'u bihi. Ilmu yang kemudian manfaatnya diambil. Nah, kalau seperti itu gimana dengan Imam Nawawi sendiri yang kemudian di antara kitabnya kita kaji malam hari ini, dan sangat banyak faedahnya. Berarti pahalanya terus mengalir kepada beliau. Jadi hukumnya adalah fardu kifayah. Fa illam yakun man yasluhu lahu, apabila tidak ada seorang pun yang pantas untuk ngajar, dia nggak tahu sama sekali, illa wahidun, kecuali hanya satu orang, ta'ayyana alaihi, maka orang tersebut langsung fardu ain. Fardu ain. Hal ini juga sama dengan bahasa Arab. Ini ulama sudah sepakat membahas bahwa mempelajari bahasa Arab itu adalah fardu kifayah. Jadi kalau ada satu kampung atau satu kota tidak ada sama sekali orang yang mempelajari bahasa Arab dan memperdalamnya, maka semuanya itu berdosa. Tapi jika ada satu orang yang di mana dia memang mempelajari, memperdalam, maka yang lainnya sudah gugur. Akan tapi pahalanya semuanya diborong sama orang ini. Karena sekarang menjadi fardu ain bagi orang tersebut. Nah, di sini sama juga, ngajar juga sama.
Wa in kana hunaka jama'atun yahsulut ta'limu bi ba'dihim, apabila di sana ada kelompok orang. Ya ini kalau misalkan di Rubin ya, semuanya kan pantas untuk ngajar semua ini. Ya. Wa in kana hunaka jama'atun, kalau di sana ada kelompok manusia yahsulut ta'lim, di mana pengajaran akan ada bi ba'dihim dengan sebagian mereka. Semuanya pantas ini, cuman ada sebagian saja yang ngajar, yang lainnya tidak. Fa inim tana'u kulluhum athimu. Kalau semuanya enggak mau ngajar semuanya padahal sudah diminta, semua enggak mau, maka athimu. Maka mereka semuanya adalah berdosa. Ini contoh saja. Tapi cakupannya lebih besar. Kalau Rubin itu kan sudah masuk bagian dari satu kampung. Enggak, ini satu kampung ini sudah bisa, cuman enggak ada yang mau ngajar. Wa in qama bihi ba'dhum, kalau misalkan ada sebagian di antara mereka mengajar, tegak dengan mengajar itu, saqatal haraju anil baqin, maka yang lainnya terbebas dari dosa. Wa in tuliba min ahdihim wamtana'a, kalau misalkan salah seorang diminta untuk ngajar, wamtana'a, kemudian dia nolak gitu. Padahal ya itu tadi, dia mampu untuk ngajar, dia punya ilmu. Apalagi backgroundnya misalkan dia memang anak pesantren gitu, diminta ngajar. Ada orang, Ustaz saya mau ngaji sama sampean, oh nggak bisa, misalnya kayak gitu. Wamtana'a, dan dia nggak mau gitu. Maka bagaimana? Fa'adharul wajhaini, maka paling zahirnya dari dua pendapat, annahu la ya'tham, dia tidak berdosa. Tapi lakin yakrahu lahu dzalika, akan tapi hukumnya makruh. In lam yakun lahu udhrun, jika tidak ada udhur. Kalau ada udhur maka ya enggak apa-apa. Sebab tadi sudah ada sebagian yang mengajar, cuman ini diminta lagi agar kemudian mau mengajar, namun dia tidak mau. Nah, kalau sudah ada yang ngajar, misalkan sudah ada nih, dan diminta lagi yang keduanya, kemudian dia mencegah, maka itu hukumnya makruh. Bagi orang yang pertama dan memang nggak ada yang ngajar sama sekali, diminta kemudian nolak, ya nggak boleh. Padahal nggak ada orang sama sekali untuk kemudian mengadakan kajian misalnya, nggak ada sama sekali, ya akhirnya ya dosa. Dia dosa. Orang-orang yang mampu ngajar tapi nggak ngajar itu juga dosa. Nah, baik, alhamdulillah ini fasal berikutnya cukup panjang sehingga akhirnya kita cukupkan. Sebelumnya mungkin ada yang perlu ditanyakan dulu. Nah, monggo. Fardu ain. Tapi misal terus gimana kasusnya beda lagi misal ada di sini kan, kalau tadi kan kalau yang kedua itu kalau udah ada kajian terus dia diminta lagi buat ngajar, itu kan ya hukumnya makruh karena sudah ada yang ngajar. Iya, berarti kan makruh. Cuman ini gimana ketika kalau misalnya orang tersebut diminta ngajar, orang lain tahu kalau di orang ini sanggup buat ngajar, tapi diri orang tersebut tuh kayak merasa belum pantas lah buat ngajar gitu. Ini termasuk gini ya, kalau dirinya sudah yakin pernah belajar, kemudian dulunya juga pernah mondok, punya ustadz, bahkan dia punya kitab-kitab di rumahnya, diminta kemudian ada perasaan semacam itu, maka itu penyakit. Orang yang mengajar, orang yang berdakwah tidak harus nunggu sempurna, Mas. Itu yang kemudian penyakit yang harus kita hilangkan. Orang terkadang ketika mau ngajar, mau berdakwah, mempunyai perasaan seperti ini, itu harus dihilangkan. Kenapa? Coba bayangkan kalau semuanya mempunyai perasaan seperti ini. Kira-kira siapa yang mau mengajar? Ayo. Kenapa? Perasaannya kayak gini semua. Wah, saya belum pantas ini. Sudahlah, ketika diminta, antum sampaikan saja apa yang dimampu. Dan itulah kesempatan kita untuk menyampaikan kebaikan. Bukankah sering kita dengar balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku, kata Nabi, walaupun hanya satu ayat, satu permasalahan. Cuman ya jangan nyampaikan satu ayat aja kalau tahu masalahnya cukup banyak gitu kan. Nah itu kemudian ini juga latihan. Kalau misalkan terus punya seperti itu perasaannya,
Kira-kira kapan antum bisa tampil menyampaikan kepada orang lain? Sehingga akhirnya nggak bisa-bisa. Kenapa? Terbelenggu dengan perasaan ini. Mengacu kalau pada pengalaman saya nggak punya pengalaman sama sekali untuk kemudian ngajar, nggak punya. Itu hanya dari keberanian. Ya walaupun bekal sudah ada memang, cuman kemampuan berbicara di hadapan orang nggak punya sama sekali, nggak punya teknik. Cuman ya sudah berani aja gitu kan, berani saja. Ya awal-awalnya antum akan menemui kesalahan, itu adalah hal yang biasa. Makanya kita, saya tahu tekniknya dari kawan-kawan juga. Itu antum setiap kali khutbah ceramah rekam. Loh kenapa? Dari situ antum lihat mana salahnya antum. Antum terlalu cepat, terlalu pelan, apa ada ayat yang salah? Seperti itu. Iya, kita lakukan itu. Sampai oh iya ya saya kok bilang kayak gini, padahal ini enggak pantas dikatakan di saat Jumatan misalnya kayak gitu. Nah, sehingga akhirnya terus dikoreksi sampai akhirnya menjadi bisa. Makanya perasaan-perasaan seperti itu merupakan penyakit yang harus dibuang. Jadi kaum muslimin itu memang harus berani tampil untuk menyuarakan kebenaran. Nah, ada lagi mungkin? Monggo. Nah, ini. Betul. Gurunya. Tawadhu. Betul. Betul. Iya, betul. Sampai umurnya dia punya anak masih tetap, sedangkan yang berwarna lain itu jadi masalah kalau begitu, sehingga akhirnya menyebabkan atau seperti itu. Makanya di setiap setiap negara daerah kan beda. Berbeda. Di dalam atau sebuah kitab itu tawadhu yang dicontohkan yang saya dulu bagaimana? Iya. Tawadhu itu memang definisi ada di dalam Islam ya. Jadi dia berupaya untuk merendahkan dirinya di hadapan orang lain. Merendahkan dalam artian tidak menghinakan diri. Beda ya, merendahkan diri dengan menghinakan diri. Di antara contoh-contoh tawadhu yang diajarkan adalah ketika berbicara dia tidak keras. Artinya beda, ada memang yang bawaannya keras tapi masih santun kayak gitu. Intinya omongannya itu tidak, kalau di Jawa itu tidak omongan-omongan yang kasar, ucapan-ucapan yang berbau pornografi, ucapan-ucapan dan yang lainnya, tidak seperti itu. Itu kalau di dalam ucapan. Kemudian selanjutnya ada yang kemudian menyalahkan persepsi tawadhu ini dengan cara-cara tertentu. Misalkan ada yang mempersepsikan tawadhu itu harus nunduk. Tawadhu itu nggak harus nunduk. Walaupun mungkin kebetulan budaya yang ada di Indonesia nunduk sekedarnya itu cukup dan masuk kategori. Yang jelas tawadhu itu menghormati orang lain, tidak harus nunduk, apalagi sampai ruku, ya kan, sampai batasan ruku. Ada bahkan yang sampai sujud. Makanya ulama membahas ketika ada seorang murid di golongan ilmu tasawuf yang tidak benar, kemudian akhirnya ada muridnya yang sampai sujud kepada siapa? Kepada gurunya. Nah itu jelas kita sangat menolak hal ini. Karena kenapa? Ya memang tidak sesuai. Kalau kita lihat semuanya dari riwayat hidupnya Rasulullah, enggak ada seorang sahabat pun yang kemudian menghormati Rasulullah dengan cara ruku, kemudian dengan cara sujud. Kalau kemudian sahabat anteng tenang di hadapan Rasulullah, nunduk biasa kayak gitu, nggak sampai posisi ruku ataupun sujud, ada memang riwayatnya sampai diceritakan kalau sahabat ada di hadapan Rasulullah mereka duduk tenang. Seandainya ada burung yang
naik di kepala mereka, maka burungnya itu bisa membuat rumah dan bahkan bisa bertelur. Seperti itu. Nah, kemudian ya itu tadi, sampai kemudian kalau mau menghadap ke kirinya harus ngerangkak, ya kan? Nah, itu nggak boleh ya. Sebenarnya nggak boleh gitu kan, sampai ngerangkak sampai sujud-sujud. Apalagi kakinya yang dicium, kan begitu? Nah, itu kurang bagus juga. Ya, menyelisihi dari apa yang kami ketahui. Nah, sementara kalau misalkan di pesantren yang warna lain misalnya kayak gitu kan, tawadhu itu merupakan hal yang ini ya. Terkadang memang saya melihat ada di pesantren yang tidak di ini ya, warna lain istilahnya, itu memang ada yang tawadhunya memang kurang. Secara zahir kita lihat, cuman kita kan nggak tahu isi hati seseorang. Sama ustadznya biasa saja, dikagetin ustadznya, itu adalah hal yang biasa. Nah, ini tentu kurang kayak gitu kan. Makanya dua hal yang dijauhi, ada yang tafrid, ada yang ifrat. Tafrid itu sangat berlebih-lebihan, ifrat itu mengacuhkan sama sekali. Jadi ada yang berlebih-lebihan tadi itu nggak benar, mengacuhkan, nggak menghormati ya sama juga. Yang benar mana? Yang ada di tengah-tengah. Jadi ada yang di tengah-tengah, tidak terlalu, tidak juga meremehkan. Jadi ya sudahlah menghormati, ya menghormati biasa saja, ya. Ngobrol biasa gitu kan. Tapi tidak kemudian ini akhlaknya kayak gitu. Nah, mungkin seperti itu, Pak. Nah. Ada. Tasawuf itu memang ada dua. Tasawuf ada yang tasawuf batiniyah namanya. Ada yang tasawuf berlandaskan Al-Quran. Tasawuf itu ilmu yang paling utama digunakan dalam ilmu tasawuf itu adalah al-khasyah, kemudian al-wara, diantaranya tawadhu, dan yang paling penting adalah al-ilmu. Jadi ilmu, wara, tawadhu, khasyah kepada Allah itu digunakan semua dalam ilmu tasawuf. Tapi setinggi apapun di dalam ilmu tasawuf dan tasawufnya yang benar ya, mereka tidak sampai mengosongkan syariat, sama sekali nggak mengosongkan syariat. Salat mereka setinggi apapun tetap 5 waktu. Ya kan? Akan tapi kalau tasawuf yang batiniyah itu masih banyak modelnya juga. Di antaranya adalah kalangan Syiah. Ya kan? Kemudian ada tasawuf yang batiniyah. Dulu pernah ada di Indonesia itu batiniyah, di mana ketika sudah mencapai makom tertentu sehingga akhirnya dia tidak perlu sholat lagi. Jadi tujuan sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Kalau sudah mengingat Allah tanpa harus sholat, ya sudah kita mengingat saja tanpa harus sholat. Nah, aliran ini dikenal dengan, kalau di Jawa itu aliran iling katanya. Aliran iling. Nah, itu tasawuf yang batiniyah, sehingga mengosongkan syariat-syariat yang ada. Seperti itu. Yang kami tahu seperti itu. Ada, diantaranya Al-Ghazali. Al-Ghazali bahkan Imam Nawawi juga. An-Nawawi juga. Jadi beliau itu Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sebenarnya tasawuf itu hanya istilah baru ya. Istilah baru saja. Konsep-konsep yang ada dalam tasawuf itu sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Yang dipermasalahkan oleh kita adalah tasawuf yang diantaranya adalah itu batiniyah, sehingga kemudian ada di antara ilmu tasawuf yang batiniyah ada yang memang khusus mempelajari ilmu hikmah. Apa itu ilmu hikmah? Yang menurut mereka kebal, ya kan? Betul, itu ada, memang di ilmunya memang ada. Ada kitabnya juga, ada juga masalah itu. Kemudian nanti bisa menghilang, bisa merubah ini, bisa mengetahui isi seseorang. Lah, hal seperti ini itu masuk kategori tasawuf yang macam begini. Lah, itu yang kita tentang. Ketika tasawuf di mana-mana aslinya itu adalah dari sofa yasfu, adalah mensucikan hati, ya sudah. Itu memang sudah ada sejak dulu. Contoh kalau yang kasar, ilmu nahu di zaman Rasul nggak ada memang ilmu nahu. Tapi kemudian kita mempelajari ilmu nahu, hukumnya adalah fardu kifayah. Loh gimana? Oh nggak ada di zaman Rasulullah, kok kemudian menjadi fardu kifayah?
Iya, karena dalam Al-Quran, dalam hadis-hadis Nabi itu semuanya terstruktur apa itu gramatika dan morfologi Arab. Sehingga mau tidak mau, ya itu tadi dibikinlah sehingga terjadi sistem, yaitu ilmu ini ilmu itulah. Ilmu tasawuf adalah seperti itu juga. Tapi ingat, tasawuf yang lurus. Seperti imam-imam kita ini, Al-Ghazali, An-Nawawi, kemudian Asy-Syafi'i, itu semua nggak ada yang aneh-aneh. Semua tidak pernah meninggalkan kewajiban 5 waktu. Sholatnya, nggak kemudian mereka terbang-terbang, kebal-kebal, nggak ada. Saya belum pernah menemukan hal seperti itu. Apalagi itu. Iya. Yang digadang-gadang menjadi kitab tasawuf ini adalah kitab Ihya Ulumuddin, ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali. Tapi coba antum lihat isi daripada Ihya Ulumuddin ini. Semuanya nggak ada yang aneh. Dan memang itu yang dijadikan standar ulama-ulama ahli sufi. Sufi yang benar ya. Tapi kalau yang kemudian bisa terbang, kebal-kebalan kayak gitu kan, itu nggak benar itu. Apalagi yang lagi viral. Ada ilmunya. Dan memang betul yang dikatakan, ilmu hikmah katanya. Cuman ya ini model tasawuf yang kedua yang memang tidak layak untuk kita ikuti. Karena memang faktanya Rasulullah tidak pernah tuh memberikan ijazah, ya ayo baca ini ya agar kemudian kebal ya ketika nanti perang di Ma'rakah Tabuk misalkan, ya baca ini. Enggak pernah Rasulullah itu. Pada perang Badar ya, itu kan kalau misalkan pertolongan Allah itu kan memang tiba-tiba dari Allah. Tidak kemudian ada ini tertentu. Makanya kemudian di pesantren yang cukup saya soroti juga apa? Bacaan-bacaan tertentu untuk dapat ini dapat itu. Ya, membaca ini, ya kan? Kemudian nanti bisa penjagaan rumahnya sekian. Kemudian membaca ini nanti selamat dari polisi. Baca ini. Ada itu semuanya amalannya. Itu masuk bagian tasawuf yang enggak benar itu tadi. Jadi sejak awal baca ayatnya memang tujuannya agar selamat dari polisi. Baca ayat Al-Quran itu mendapatkan ridho Allah, Mas. Bukan selamat dari polisi. Bukan untuk kebal-kebalan gak kena itu tadi. Jadi seperti itu ya. Makanya hal-hal seperti ini memang harus kita hindari dan kita tidak boleh termasuk dalam ini barisan ini. Sehingga takutnya akan berbahaya bagi kita semuanya, dunia ataupun akhirat. Baik, alhamdulillah karena waktu sudah cukup, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Hakadha minni hadani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.